Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian belajar tentang materi baru, yaitu probabilitas. Pembelajaran dari peluang ini adalah untuk menjelaskan eksperimen, hasil, kejadian, ruang sampel, dan peluang. Menjelaskan bagaimana menetapkan peluang, kemudian bagaimana menggunakan tabel kontingensi, diagram Venn atau diagram T untuk menunjukkan peluang atau menghitung peluang ya. Kemudian yang terakhir menggambarkan dan menggunakan aturan peluang. Gambaran peluang itu seperti ini. Kalian punya koin ya. Nah, koin tersebut tuh punya sisi depan dan sisi belakang. Nah, kira-kira berapa sih peluang mendapatkan sisi muka pada pelemparan tunggal suatu koin? Pada saat saya melemparkan koin, melemparkan sekali aja, kira-kira peluang muncul sisi muka itu berapa, gitu ya. Kemudian kalau 2 kali saya melempar, kira-kira peluangnya muka ini gimana? Peluang satu sisi muka maupun peluang satu sisi belakang itu seperti apa, gitu ya. Nah, apakah arti semuanya? Nah, ini nanti kalian akan pelajari di materi ini ya. Ini misalnya saya tuh merecord atau mencatat ya, melakukan pencatatan terhadap peluang dari total sisi muka dibanding dengan total pelemparan ya. Ternyata semakin banyak pelemparan yang kita lakukan, maka peluang sisi muka yang muncul itu mendekati 0,5 gitu. Jadi di awal pada saat kita tidak melakukan pelemparan, maka total sisi muka itu peluangnya pasti 100% ya, atau 1. Kemudian kita lakukan pelemparan, maka mulai akan menunjukkan penurunan peluangnya sampai akhirnya peluangnya itu menyentuh 0,5 di pelemparan yang terbesar, yaitu 125. Nah, ada beberapa term yang bisa yang akan muncul ya dalam peluang ya. Ada yang namanya percobaan atau eksperimen. Nah, percobaan ini fungsinya itu adalah untuk mendapatkan suatu pengamatan, hasil atau kejadian sederhana. Kemudian ada juga titik sampel. Titik sampel itu merupakan hasil percobaan yang paling dasar. Dan juga ada ruang sampel. Ruang sampel itu kumpulan dari seluruh hasil yang mungkin. Nah, kita sebagai peneliti itu bebas ya menentukan ruang sampelnya itu seperti apa. Nah, berikutnya ini adalah contoh dari percobaan dan ruang sampel. Kalau untuk percobaan itu, ini misalnya percobaan melempar sebuah koin catat permukaan. Nah, ruang sampelnya itu bisa ada 2 ya, atau kumpulan dari semua hasil itu bisa ada 2, bisa muka atau belakang. Sekarang saya coba tambah 1 koin lagi, berarti ada 2 koin. Kemudian mencatat permukaan, maka kemungkinan hasilnya itu bisa kombinasi antara 2 koin tersebut ya, bisa muka-muka, muka belakang, belakang muka maupun belakang-belakang. Kemudian yang ketiga, memilih satu kartu dan mencatat macamnya. Nah, kumpulan kartu itu kan ada 52 kartu ya. Kemudian kalau kita catat macamnya itu pasti ini macamnya itu banyak sampai ke urutan 52 itu ya. Kemudian ada 2 hati, kemudian ada as dan sebagainya. Kemudian ini memilih satu kartu, catat warna. Nah, di kartu itu kan cuma ada 2 warna aja ya, warna merah dan hitam. Nah, ini main satu permainan sepak bola, maka ruang sampelnya itu bisa menang, bisa kalah, bisa seri. Intinya adalah hasilnya itu kemungkinan itu apa saja, lah itu berarti namanya ruang sampel. Misalnya di quality control, memeriksa suatu bagian, catat mutu, maka mutunya itu bisa cacat atau bisa oke.
Kemudian amati jenis kelamin, ada 2, bisa laki-laki, bisa wanita. Nah, berikutnya sifat-sifat hasil. Sifat-sifat hasil itu yang pertama ada mutually eksklusif. Mutually eksklusif itu adalah 2 hasil yang tidak dapat terjadi pada waktu yang bersamaan. Oke, misalnya ini ya, saya mengambil sampel tentang ini orang yang tertarik dengan pekerjaan saya ambil 1 sampel aja. Nah, kira-kira saya kan ini ya, saya kan lihatnya nggak mungkin ya hasilnya tuh keluar 2, maksudnya orang itu laki-laki dan perempuan. Pastinya kalau saya hanya mengambil 1 sampel aja ya berarti kemungkinan besar itu dia laki-laki atau perempuan gitu ya. Kemudian collectively exhaustive, satu hasil dalam ruang sampel pasti terjadi itu ya. Misalnya ini laki-laki atau wanita itu, jadi pastinya yang keluar itu hanya ada 1 hasil, itu namanya collectively exhaustive. Nah, di dalam peluang itu kita juga mengenal yang namanya kejadian atau event ya. Event itu merupakan kumpulan satu atau beberapa titik sampel. Kemudian atau bisa juga dikatakan sebagai kejadian sederhana ini atau hasil dari ruang sampel dengan satu karakteristik. Kemudian kejadian majemuk compound event itu merupakan kumpulan dari hasil atau kejadian sederhana. Dia memiliki 2 atau lebih karakteristik. Nah, bisa juga dinamakan kejadian, bisa juga berupa kejadian bersama ya atau joint event yang merupakan kasus khusus 2 kejadian terjadi bersamaan. Nah, ini misalnya eksperimen pelemparan 2 koin catat permukaan. Untuk kejadiannya ini ya, dan ini adalah hasil kejadian. Ya, kalau kita melempar 2 koin, maka kita akan mendapatkan kombinasi di antara koin-koin tersebut ya. Misalnya ini ada MM, MB, BN, BB. Kemudian saya pengen tahu nih kira-kira kejadian 1 muka dan 1 belakang itu kemungkinannya apa. Nah, kemungkinannya bisa ada koin yang menunjukkan muka, kemudian ada koin yang menunjukkan belakang, atau ada koin yang menunjukkan belakang dan ada yang menunjukkan muka di pelemparan yang terakhir ya, atau pelemparan kedua. Kemudian saya memilih muka pada koin pertama, berarti cari yang muka yang ada di pelemparan pertama. Jadi seperti ini konfigurasinya, MM, MB. Kemudian paling sedikit ada 1 muka, berarti ya kalian cari aja kira-kira ada nggak dari hasil ruang sampel tersebut yang menunjukkan paling sedikit 1 muka. Kemudian muka pada keduanya, maka hasilnya itu adalah MM. Nah, berikutnya adalah ruang sampel. Oke, ruang sampel ini biasanya bisa kita tuliskan dalam bentuk daftar ya. S atau sampel itu anggotanya muka dan belakang. Ini contoh dari koin misalnya seperti itu. Atau bisa juga kita menggunakan yang namanya diagram Venn. Bisa juga dengan tabel kontingensi maupun decision tree. Oke, misalnya untuk daftar ya, maka ini misalnya saya melemparkan suatu dadu, maka ruang sampelnya berapa? Nah, ruang sampelnya itu adalah seluruh 6 sisi suatu dadu, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian saya pengen melakukan pelemparan suatu ini ya, pelemparan suatu kartu, penarikan suatu kartu. Maka ruang sampelnya itu adalah seluruh 52 kartu. Yang berikutnya diagram Venn. Saya rasa kalian familiar ya dengan diagram Venn karena kalian pernah belajar ini di SMP dulu. Misalnya eksperimennya kita melempar 2 koin catat permukaan, maka untuk ruang sampelnya itu bisa MM,
BM, MB, dan BC. Nah, keempat kejadian ini merupakan kejadian majemuk ya. Gitu. Kemudian misalnya kita itu kepengen mencari koin yang memiliki paling sedikit itu 1 belakang. Nah, maka kejadian tersebut itu yang kita lingkari seperti ini. Berikutnya adalah tabel kontingensi. Tabel kontingensi itu berarti kita membuat tabel seperti ini ya. Kita klasifikasikan, ada koin pertama, ada koin kedua. Koin pertama muka belakang, koin kedua muka belakang. Kemudian kita lihat di sini perpotongannya, misalnya muka berarti ini nanti hasilnya adalah bisa MM. Kemudian belakang BM, belakang muka berarti BM. Kemudian belakang jadinya BB. Nah, ruang sampel yang mana? Ruang sampel itu adalah keseluruhan kemungkinan hasil, yaitu keempat ini ya. Nah, kemudian kejadian sederhana itu ya dia hanya memiliki satu karakteristik aja ya, misalnya ini muka aja atau belakang aja. Nah, biasanya kita itu menunjukkan yang namanya peluang itu selalu ditunjukkan dalam bentuk persentase. Nah, berikutnya ada tree diagram ya. Kalau tree diagram itu berarti kita membuat diagram seperti percabangan pohon. Untuk kasus melempar 2 koin, maka untuk kejadian yang pertama di sini bercabang 2 aja muka belakang. Nah, untuk di setiap kemungkinan ini pasti dia akan punya kemungkinan berikutnya ya, karena ada 2 koin. Jadi muka belakang seperti ini. Nah, sehingga kita dapatkan keempat hasil ini yang masuk ke dalam ruang sampel. Berikutnya adalah ruang sampel. Ada yang namanya ruang sampel finite ya. Finite itu terbatas. Jadi kita bisa menentukan secara pasti jumlah ruang sampelnya itu berapa. Misalnya dalam kasus melempar sebuah koin, berarti kan ruangannya itu hanya ada satu ya. Ada 2, muka dan belakang. Kemudian kalau kita melempar 2 koin, berarti kemungkinannya ada 4. Nah, itu kan jumlahnya terbatas, atau jumlahnya itu bisa kita hitung di saat itu juga. Kemudian kita melempar sebuah dadu atau 2 dadu, maupun mengambil sebuah kartu ini ya. Kebalikan dari yang tadi itu adalah ruang sampel infinite ya. Ruang sampel infinite berarti ruang sampelnya tidak terbatas. Misalnya kita tuh melempar koin secara berulang-ulang sampai akhirnya itu kita mendapatkan first tail atau belakang itu muncul di awal gitu ya. Nah, maka kan pengulangan terus-menerus ya, dan pastinya akan membuat banyak peluang di sini ya, sehingga dikatakan kasus ini tuh merupakan kasus yang tidak terbatas. Nah, ini untuk kasus diskrit itu. Kemudian berikutnya adalah ruang sampel kontinu. Ruang sampel kontinu itu maksudnya ini ya, datanya itu terus menerus berlanjut ya dari data yang sebelumnya. Misalnya adalah waktu kedatangan, kita pengen menghitung waktu kedatangan dari suatu kereta dari stasiun sebelumnya. Misalnya waktu kedatangan dari stasiun A ke stasiun B, misalnya dia butuh 2 menit ya, kemudian dari stasiun B ke stasiun C 3 menit. Berarti kan data itu kan selalu berlanjut ya, berjalan terus menerus. Nah, itu namanya adalah kontinu itu ya, ruang sampel kontinu dan tidak terbatas itu. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara menentukan ruang sampel atau jumlah dari ruang sampel. Aturan yang pertama itu adalah aturan multiplication atau perkalian ya. Misalnya dalam suatu kejadian A1 itu bisa terjadi dengan N1 cara. Kemudian A2 terjadi sebanyak N2 cara.
A3 bisa terjadi sebanyak N3 cara. Maka untuk menentukan berapa sih banyaknya cara yang mungkin dari seluruh kejadian tersebut, maka kita tinggal mengalihkan aja masing-masing cara yang ada di dalam masing-masing kejadian tersebut. Jadi N1 kali N2 kali N3 sampai N berikutnya ya. Nah, dalam penentuan banyaknya cara, kita itu bisa menggunakan konsep permutasi atau kombinasi ya, tergantung dari case yang dikerjakan. Kalau untuk permutasi ini kita sangat memperhatikan susunan atau urutan. Misalnya kita punya objek yang terdiri dari N anggota, kemudian kita pengen menyusun N anggota tersebut, maka kita dapatkan banyaknya cara yang muncul itu adalah N faktorial. Kemudian misalnya kita punya jumlah anggota yang berbeda, kemudian kita susun lagi, konfigurasi lagi yang baru ya, kita konfigurasikan lagi yang dengan ukuran lebih kecil, maka jumlah susunan yang mungkin adalah kita gunakan rumus ini, N per R, berarti N faktorial dibagi dengan N dikurangi dengan R faktorial. Kemudian kalau kita pengen menyusun suatu benda dengan lingkaran ya, dengan mengikuti suatu pola lingkaran, maka kita bisa gunakan rumus ini, N-1 faktorial. Nah, berikutnya adalah kombinasi. Kalau kombinasi itu kita tidak perlu memperhatikan susunan atau urutannya ya. Jadi susunan atau urutan itu tidak penting dalam kombinasi. Itu. Misalnya kita ini punya 5 orang teman ya. Nah, 5 orang teman itu kita sewakan 2 kamar, maka masing-masing kamar itu, misalnya kamar yang pertama orangnya ada A, B, C, kalau kita balik susunannya menjadi C, B, A, kan tetap aja ya, di ruangan itu hanya ada 3 orang yang terdiri dari A, B, C, gimana pun susunannya pasti orangnya ya tetap sama. Seperti itu maksud dari kombinasi. Kemudian, nah untuk menghitung rumus kombinasi itu kita gunakan rumus seperti ini ya. N faktorial dibagi dengan R faktorial dikalikan dengan N min R faktorial. Itu. Kemudian misalnya ada suatu objek yang memiliki sebanyak N anggota ya. Kemudian dilakukan pengambilan beberapa kali, maka banyaknya sampel yang muncul itu adalah N faktorial dibagi N1 faktorial, N2 faktorial sampai berapa kali pengambilan yang dilakukan. Nah, ini ada beberapa contoh soal ya. Misalnya ini, sekotak lampu hias berbentuk buah-buahan terdiri dari 3 apel, 4 jeruk, dan 7 pir. Jika Rita memiliki sebuah kabel panjang dengan 14 gantungan berderet, berapakah banyaknya susunan lampu yang mungkin dipasang? Oke, kalau kalian lihat di sini, kira-kira susunan itu penting nggak? Kalau saya susun lampunya itu apel jeruk pir sama jeruk apel pir, kira-kira menghasilkan suatu susunan yang berbeda atau sama? Pastinya berbeda ya, sehingga permasalahan ini dikerjakan dengan metode permutasi. Kemudian untuk yang nomor 2 hampir sama ya dengan yang nomor 1. Kemudian nomor 3, dari 20 orang kandidat putri Indonesia akan diambil 5 orang urutan teratas. Ada urutan pertama, kedua, 3, 4, 5. Nah, kira-kira gimana tuh hasil ruang sampelnya? Ini kan kita sangat memperhatikan urutan ya, pastinya urutan pertama itu berbeda dengan urutan yang kedua atau ketiga, sehingga soal ini dikerjakan dengan permutasi. Gitu. Berikutnya contoh soal ini ya, sebuah restoran menawarkan dessert dalam paket dengan 3 jenis makanan pilihan. Untuk jenis kue terdiri dari 5 pilihan, buah ada 6, es krim ada 4 rasa. Nah, berapakah banyak kombinasi dessert yang bisa dibuat dengan 3 jenis menu yang tersedia tersebut? Oke, misalnya dalam suatu kombinasi ada kue ini ya, misalnya adalah kue pie, kemudian buah pir, dan es krim strawberry.
Nah, kira-kira kalau saya ubah urutannya, misalnya buah pir dulu, kemudian kue pie, terus ice cream strawberry, itu kira-kira sama nggak menu pilihan yang ada di pilihan tersebut? Tetap sama ya, tetap sama, karena apa, anggotanya ya tetap sama itu. Maksudnya urutan benar-benar nggak diperhatikan sama sekali untuk yang kasus kombinasi ini. Nah, ini coba contoh soal ini kalian kerjakan di rumah ya. Berikutnya adalah kejadian majemuk atau compound event. Nah, bentuk kejadian majemuk itu bisa bentuknya irisan atau gabungan. Kalau irisan itu bisa ya, hasilnya antara dua kejadian A dan B, kemudian dinyatakan dengan dan. Nah, lambangnya seperti apa? Lambangnya seperti ini. Contoh A dan B ya berarti kayak gini. Kemudian bentuk kejadian yang lain yaitu gabungan atau union. Hasilnya itu bisa salah satu kejadian aja, salah satu kejadian A atau salah satu kejadian B atau maupun keduanya. Nah, kalau gabungan ini dinyatakan dengan atau, kemudian lambangnya adalah U, seperti U ini ya. Oke, berikutnya ini contohnya ya, kalau kita pengen mengilustrasikan irisan kejadian dengan menggunakan diagram Venn ya, ya misalnya kita pengen menarik satu kartu, kemudian catat macam, warna, dan rupa kartu. Di sini kita menggunakan dua jenis kartu ya, ada kartu as dan kartu warna hitam. Nah, berarti di sini kita punya dua kejadian ya, ada kejadian as. Berarti kejadian as ini ada beberapa anggota ya. Pokoknya di kartu yang ada gambarnya as itu apa aja lah, itu kita tuliskan. Kemudian untuk kejadian hitam ya berarti semua kemungkinan yang menghasilkan warna hitam. Nah, irisannya ini berarti itu kan adalah kejadian yang ada dalam satu kartu itu ada as dan ada warna hitamnya. Berarti itu namanya adalah kejadian intersection. Jadi dalam satu kartu bisa dua kemungkinan yang muncul, yaitu as dan hitam. Nah, kalau kita gambarkan dengan menggunakan diagram Venn, itu merupakan daerah yang perpotongannya atau daerah irisan seperti ini. Kemudian dengan menggunakan tabel kontingensi, kita juga bisa menghitung berapa kemungkinan yang terjadi pada saat kita menarik satu kartu dengan kondisi tertentu. Oke, misalnya di sini ada jenis, ada as dan non as, kemudian warnanya bisa merah dan hitam. Nah, untuk yang di sini kita bisa lihat perpotongannya ini adalah as dan merah, berarti ada kartu as yang juga memiliki warna merah ini ya. Kemudian ada juga kalau kita tarik kemudian kita dapatkan as dan hitam, ya berarti ini merupakan kejadian gabungan as dan hitam ini ya. Nah, untuk kejadian sederhananya seperti apa? Nah, kejadian sederhana itu berarti kejadian yang diwakilkan oleh satu ini ya, diwakilkan oleh satu karakteristik. Nah, bisa as, kemudian bisa non as, atau bisa warna merah dan juga warna hitam ini ya. Nah, kemudian untuk ruang sampelnya itu yang mana aja? Nah, ruang sampelnya itu adalah keseluruhan hasil yang muncul ya, yang memungkinkan untuk dimunculkan. Ya, berarti semua kombinasi yang ada di dalam sini itu adalah ruang sampelnya. Nah, ini ya untuk gabungan kejadian dalam bentuk diagram Venn. Ini misalnya kita melempar kartu as dan kartu hitam, maka di sini kita lihat ada tiga kemungkinan, ada yang kartu as aja, kemudian ada yang kartu hitam aja, dan juga ada kartu as dan kartu hitam di sini ya. Nah, gabungan itu yang mana? Gabungan itu adalah yang mengandung karakteristik as atau hitam. Jadi bisa kartu as aja, kemudian kartu hitam aja, atau irisan keduanya as dan hitam. Nah, di sini ruang sampelnya
ini ya, ruang sampelnya ini campuran ya, nggak hanya as dan hitam, ada banyak jenisnya ya, bisa merah wajib, kemudian bisa merah hati. Intinya adalah seluruh kombinasi, seluruh kemungkinan yang muncul yang ada di dalam kartu itu. Kemudian ada kejadian sederhana. Kalau kejadian sederhana nih ya berarti yang menunjukkan mana sih asnya aja atau mana hitamnya saja, gitu ya. Kemudian, nah kalau untuk di tabel kontingensi untuk menggambarkan gabungan kejadian, caranya sama ya. Di sini ada jenis as, non as, kemudian untuk warnanya merah, hitam. Nah kita lihat kalau di ini perpotongannya itu ada as dan merah, kemudian as hitam, kemudian ini ada non as dan merah, kemudian di sini ada hitam, berarti non as dan hitam. Nah untuk kejadian gabungan itu yang mana? Kejadian gabungan itu adalah kejadian di mana paling enggak itu di dalamnya itu ada as atau ada hitam. Misalnya di sini ada as dan merah. Di sini walaupun nggak ada warna hitam, tapi di sini kita punya as ya, sehingga ini masuk ke dalam kejadian gabungan. Kemudian ini as dan hitam ini malah lebih perfect karena bisa merepresentasikan apa yang kita inginkan ya, ada as dan juga ada hitam. Kemudian gabungan kejadian yang lain yaitu ada non dan hitam, gitu ya. Paling enggak itu intinya adalah di gabungan kejadian itu paling enggak ada bagian dari yang kita amati ya. Dalam hal ini misalnya kalau di contoh ini kita pengen melihat gabungan as dan hitam, paling enggak di kombinasi itu ada bagian as yang muncul, hitam atau hitam aja yang muncul, atau bisa juga gabungan keduanya ya, maksudnya irisan keduanya as dan hitam gitu. Nah berikutnya ada yang namanya kejadian khusus. Kejadian khusus itu ada beberapa jenis, misalnya kejadian kosong atau null event. Ya ini sesuatu yang nggak mungkin terjadi ya. Misalnya kita narik kartu, ternyata club dan diamond itu muncul dalam satu kartu. Nah itu kan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Kemudian ada yang namanya komplement dari kejadian. Untuk setiap kejadian A, seluruh kejadian tidak dalam A itu adalah A aksen, gitu ya. Kemudian yang terakhir, kejadian mutually eksklusif. Kejadian yang tidak terjadi secara serentak. Nah, ini contoh ilustrasi dari komplement suatu kejadian. Misalnya eksperimennya tarik satu kartu, catat macam, warna, dan lupa kartu. Nah, ruang sampelnya itu bermacam-macam ya. Ada yang warna merah dan juga ada yang warna hitam di kartunya itu. Nah, misalnya saya itu mengamati kejadian hitam. Ya berarti yang masuk di dalam anggota ini adalah semua kartu yang memiliki warna hitam. Kalau saya pengen tahu komplement kejadian hitam berarti yang mana aja? Ya berarti adalah semua kartu yang memiliki warna selain hitam, yaitu kartu warna merah. Itu maksud dari komplement. Berikutnya adalah kejadian mutually eksklusif. Kalau mutually eksklusif itu adalah kejadian yang tidak terjadi secara serempak ya. Oke, misalnya ini kita ingin mengamati kartu yang bentuknya adalah spade dan juga hati ini ya, waru dan hati ini. Maka kejadian waru dan hati ini tidak mungkin akan terjadi secara bersama-sama dalam satu kartu. Dalam satu kartu pasti hanya ada pasti hanya ada waru aja atau hati aja. Sehingga kita katakan bahwasannya dua kejadian ini adalah mutually eksklusif. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah saya ajarkan hari ini. Mohon maaf jika saya ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.